guys, welcome back my YouTube channel Nebo Story. Kali ini aku akan membahas alur cerita film yang memiliki rating yang sangat fantastis, yang memiliki durasi sekitar 2 jam lebih. Apalagi kalau bukan Spider-Man No Way Home. Oh iya guys, maafin aku ya, karena di sini aku agak kesulitan gitu loh dalam pengucapan nama-nama mereka. Jadi mohon dimaklumi aja ya. Tapi aku akan tetap berusaha dan memberikan yang terbaik buat kalian semua. Baiklah, tidak perlu lama-lama, kita lanjut aja ke alur ceritanya. Film diawali sebuah video pengakuan Mysterio kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Diperparah juga oleh media stasiun TV kalau Spider-Man orang yang bertanggung jawab di balik kematian Mysterio. Di situ dia juga menambahkan kalau Spider-Man adalah tokoh pembuat onar dan menganggap Mysterio adalah pahlawan mereka sesungguhnya. Melihat kekasihnya MJ menjadi sasaran media, Peter menyelamatkannya dari kerumunan itu dan membawanya pergi dari sana. Are you okay? No, not really. Mereka masuk jalur kereta bawah tanah untuk menghindar dari orang-orang. Dan tiba di apartemennya Bibi Mai. Ternyata di situ sudah ada Happy, yaitu kekasihnya Bibi Mai. Di situ Happy melihat Peter dan MJ sedang berada di dalam kamar berdua. Malamnya polisi mendatangi rumah Bibi Mai. Di situ mereka membawa Peter untuk diinterogasi. Ternyata tidak hanya Peter, Bibi Mai dan teman-temannya pun ikut terseret dalam kasus ini. Di situ mereka diinterogasi. Di situ Peter mengatakan kalau dirinya difitnah dan menyuruh mereka untuk bertanya kepada Nick Fury. Namun di situ polisi mengatakan kalau Nick Fury sedang berada di luar planet tahun yang lalu. Scene berpindah ke Bibi Mai. Di situ dia dituduh mengeksploitasi anak di bawah umur dengan mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Peter yang mereka anggap berbahaya. Namun di situ Ned keceplosan. Dia mengatakan kalau Peter adalah Spider-Man dan dia lebih mengetahui itu daripada MJ. Dia juga membocorkan semua kegiatannya yang membuat polisi semakin mencurigai Peter. Singkat cerita, di rumah mereka bertemu dengan pengacara Murdoch yang memberi kabar baik kalau dia berhasil memenangkan sidang dan Peter dinyatakan tidak bersalah. Walau begitu, tetap saja ada beberapa orang yang masih menganggap mereka penjahat. Karena itu, untuk menghindari keributan, mereka memutuskan untuk mengungsi di rumahnya Happy sampai kondisi membaik. Malam hari, Peter video callan dengan MJ. Mereka bercerita tentang universitas yang mereka impikan, yaitu Universitas MIT. Besoknya di sekolah, semua orang bahkan wartawan sudah menunggu kedatangan Peter. Karena berita tersebut, ada beberapa orang yang membulinya dan tidak sedikit juga di antara mereka yang masih mendukungnya. Termasuk gurunya ini, ada yang menganggapnya sebagai pembunuh dan ada pula yang merasa bangga karena mempunyai murid superhero seperti Peter. Seketika dia menjadi pusat perhatian semua orang di sekolahnya. Setelahnya Peter berada di atas gedung sekolah bersama MJ. Di situ MJ terus mengejeknya. Lalu ketika bibir mereka akan mendarat, tiba-tiba Ned pun datang. Di situ mereka berjanji ketika mereka diterima di Universitas MIT nanti, mereka harus tetap bersama. Setelahnya mereka mendapat surat keputusan dari MIT. Ternyata di situ berisikan kalau mereka semua tidak lulus universitas tersebut, dikarenakan mereka terlibat masalah kasus kontroversi dengan Spider-Man. Peter yang sedih dengan keputusan itu, kemudian teringat dengan Dr. Strange. Di situ dia menjumpai Dr. Strange dan memintanya agar dapat memutar waktu. Sebelum Mysterio mengungkap identitasnya sebagai Spider-Man, agar dapat mencegah Mysterio melakukan hal itu. Dikarenakan kasus tersebut, orang-orang terdekatnya menjadi dapat masalah. Namun sayangnya Dr. Strange tidak bisa melakukannya karena sudah tidak memiliki alat untuk memutar waktu itu lagi. Kemudian Dr. Strange menawarkan cara lain dengan menggunakan mantra Artefak Kafka.
Walau mantra tersebut tidak dapat memutar waktu, tapi setidaknya mantra tersebut dapat membuat semua orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi di situ Wong keberatan karena mantra tersebut sangat berbahaya, namun Dr. Strange tidak mendengarkannya. Kemudian dia membawa Peter ke ruang bawah tanah. Sebelum dia membacakan mantra, Nice knowing you, Spider-Man. ternyata mantra tersebut tidak hanya membuat semua orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man, tapi bahkan Dr. Strange itu sendiri akan lupa kalau Spider-Man itu adalah Peter. Di sana Dr. Strange mulai membacakan mantranya, namun Peter berkali-kali mengubah parameter mantra tersebut, sehingga membuat mereka hampir dalam bahaya. Ternyata Peter belum siap kalau orang-orang terdekatnya akan melupainya. Mengetahui alasan Peter meminta itu hanya karena hal sepele agar mereka dapat diterima di Universitas MIT, membuat Dr. Strange marah lalu mengusirnya. Setelahnya Peter mencoba menghubungi temannya yang sudah berada di MIT untuk mengetahui keberadaan wakil rektor sekarang. Ternyata wakil rektor MIT tersebut sedang di perjalanan menuju ke bandara. Di situ Peter langsung menyusulnya. Singkat cerita, Peter pun bertemu dengan wakil rektor tersebut. Di situ dia meyakinkan ibu wakil rektor kalau Ned dan MJ adalah anak yang sangat pintar dan mereka berdua layak diterima di Universitas MIT. Peter memohon agar mereka dapat diterima di Universitas MIT. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Dr. Octavius yang merupakan musuh Spider-Man 2 versi Tobey menyerangnya. Di saat mereka asik bertarung, mobil yang ditumpangi ibu wakil rektor hampir terjatuh. Beruntung di situ Peter menyelamatkannya. Lalu Dr. Octavius pun kembali menyerangnya. Di saat dia berhasil mengambil nanoteknologi milik Spider-Man, seketika tentakelnya pun berubah. Namun di situ Dr. Octavius terkejut. Ternyata Spider-Man yang dia lawan bukanlah Peter Parker yang dia kenal. Karena sekarang nanoteknologi sudah berpindah ke tentakelnya milik Dr. Octavius. Kemudian Peter mendeteksi perangkat baru dan berhasil mengambil ahli tentakel tersebut. Setelahnya dia memanfaatkan tentakel tersebut untuk kembali menyelamatkan mobil ibu wakil rektor itu. Setelah berhasil selamat, ibu wakil rektor kembali mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk ke Universitas MIT. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ledakan bom yang berasal dari Green Goblin. Seketika Peter dan Dr. Octavius berpindah ke suatu ruangan bawah tanah. Ternyata itu adalah Dr. Strange. Di sana mereka dikumpulkan agar dapat dikembalikan ke tempat asal mereka masing-masing. Ternyata mantra yang sempat dirusak oleh Peter di scene sebelumnya telah membuka dimensi dan menarik semua penjahat-penjahat ini untuk masuk ke dunia mereka. Lalu Dr. Strange pun meminta Peter agar dapat mencari yang lainnya juga. Namun Peter yang baru saja diterima di MIT tidak setuju karena itu bisa membuat dia dan teman-temannya dalam masalah. Sementara MIT adalah impian mereka. Mendengar itu membuat Dr. Strange geram. Lalu Peter pun berjanji akan memperbaiki semua kesalahan yang sudah dia buat. Tapi dia di situ membutuhkan teman-temannya. Kemudian Ned dan MJ pun didatangkan untuk membantu Peter menemukan penjahat-penjahat yang lainnya. Di situ Ned menemukan informasi tentang keberadaan musuh Spider-Man yang lainnya. Peter yang mengira itu adalah Green Goblin yang dilihatnya tadi langsung disangkal oleh Dr. Octavius karena Norman Osborn sudah tewas bertahun-tahun lalu saat bertarung dengan Spider-Man. Norman Osborn ini nama asli dari Green Goblin ya guys. Lalu Peter pun pergi sambil video callan dengan Ned dan MJ. Di situ dia bertemu dengan Electro yang sedang menyerap semua energi listrik di sana. Beruntung Plan Marco si manusia pasir datang membantunya dan menangkap Electro. Lalu Peter membawa mereka di tempat tadi di mana Dr. Octavius dan Dr. Connors sudah ditahan.
Lalu di situ MJ mengatakan kalau mereka sedang berada di penjara bawah tanah penyihir. Esoknya di tempat lain, Norman Osborn yang ingin berubah selalu dihantui oleh sisi jahatnya. Di situ dia menghancurkan topengnya kemudian pergi ke apartemennya Bibi Mai. Peter yang mengetahui itu langsung pergi ke apartemennya Bibi Mai karena khawatir Bibi Mai kenapa-napa. Ternyata Norman Osborn ke sana ingin meminta tolong kepada Spider-Man agar dapat melepas sisi jahatnya. Norman Osborn ini punya dua kepribadian gitu ya guys. Kemudian Peter membawanya ke penjara sihir, tempat mereka semua dikumpulkan. Dr. Octavius yang melihatnya pun terkejut. Padahal seperti yang dia ketahui, Norman sudah tewas saat bertarung melawan Spider-Man. Lalu di situ Flynn Marko membenarkan hal itu. Ternyata mereka semua sudah mati saat bertarung melawan Spider-Man, kecuali Flynn Marko yang sudah tobat dan dibiarkan pergi oleh Spider-Man. Kemudian Dr. Strange pun datang membawa sebuah benda kuno untuk membalikkan sihir dan mengembalikan mereka semua ke dunia masing-masing. Beberapa dari mereka menolak karena jika mereka kembali itu artinya sama dengan mereka akan mati lagi. Peter yang melihat itu merasa kasihan, tapi Dr. Strange mengatakan itu sudah menjadi takdir mereka. Lalu di situ dengan terpaksa Peter mengambil benda tersebut dari Dr. Strange dan membawanya lari dari sana. Kemudian Dr. Strange pun mengejarnya sampai membuat ruh Peter terpisah dari tubuhnya. Namun di sana Peter berhasil lolos. Lalu Dr. Strange pun mengeluarkan mantra Mirror Dimension. Namun Peter yang pintar lagi-lagi berhasil lolos dan kembali ke penjara sihir tersebut. Sementara itu Dr. Strange terjebak di sana karena cincin yang merupakan sumber kekuatannya yang dapat membuka dimensi telah diambil oleh Peter. Lalu di situ Dr. Octavius mengatakan kalau Peter bisa saja membiarkan mereka semua mati, tapi kenapa dia tidak melakukannya? Di situ Peter mengatakan kalau dia bisa membantu mereka untuk menjadi orang yang baik. Jika dia bisa memperbaiki mereka, dia yakin semua pasti akan berubah begitu mereka kembali. Dan tragedi mereka mati saat melawan Spider-Man tidak pernah terjadi. Lalu Peter mengajak mereka semua ke rumah Happy. Di situ Peter dibantu oleh Norman untuk membuat chip yang akan digunakan untuk Dr. Octavius. Dr. Octavius pun merasa tenang dan tentakelnya sekarang tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Scene berpindah ke Happy yang mengetahui kalau Peter sudah membawa mereka ke rumahnya melalui CCTV. Kemudian Norman pun membuat ramuan untuk dipakai ke dirinya sendiri. Sementara itu Peter memberi Electro alat untuk menyerap energi listrik yang ada di tubuhnya. Namun sisi jahat Norman Osborn di situ kembali menguasai dirinya dan mempengaruhi mereka semua yang ada di sana. Dia mengatakan kalau mereka tidak perlu diperbaiki karena ini bukanlah kutukan melainkan anugerah. Mendengar kata Norman, Electro terpengaruh dan berubah menjadi jahat. Di situ Electro menyerang Dr. Octavius dan menyerap seluruh energi listrik yang ada di sana. Lalu Peter pun bertarung melawan Green Goblin. Melihat keponakannya dalam bahaya, Bibi Mai menyuntikkan obat yang tadi mereka buat kepada Green Goblin. Namun ternyata obat tersebut tidak berfungsi apapun kepadanya. Dan tiba-tiba, seketika papan terbang milik Green Goblin mengenai Bibi Mai. Kemudian Green Goblin pun pergi sambil meledaki tempat itu. Karena kejadian tersebut membuat Bibi Mai tewas. Sebelum kematiannya, Bibi Mai mengatakan kekuatan besar akan hadir, tanggung jawab yang besar pula. Terlihat di situ Peter sangat merasa sedih karena kehilangan Bibi Mai. Happy yang sudah berada di sana langsung ditangkap oleh polisi. Di situ dia menyuruh Peter untuk lari dari sana. Kemudian stasiun TV memberitakan kabar ke media, dimanapun Spider-Man berada, hanya akan ada kehancuran saja. Scene berpindah ke Ned dan MJ yang sedang menunggu kabar dari Peter. Di situ Ned tidak sengaja membuka portal dimensi lain dengan menggunakan cincin milik Dr. Strange yang dipakainya.
Kemudian Ned mencobanya kembali agar dapat bertemu dengan Peter. Namun di situ dia malah membuka portal dimensi lain dan bertemu dengan Peter versi Andrew Garfield. Seketika MJ dan Ned merasa bingung karena pria yang dihadapannya mengaku sebagai Peter Parker dan Spider-Man. Namun di situ Andrew terus meyakinkan mereka kalau dia tidak berbahaya. Lalu Ned mencoba membuka portalnya kembali. Namun lagi-lagi yang muncul bukanlah Peter Parker yang mereka kenal, melainkan Peter versi Tobey Maguire. Hi. Kemudian mereka semakin dibuat bingung karena sekarang sudah ada 2 Spider-Man di hadapan mereka. Lalu Tobey mengatakan dia merasakan seperti ada yang membutuh bantuannya sehingga menariknya untuk kemari. Singkat cerita, mereka pun menyusul Peter Parker versi Tom Holland di atas gedung sekolahnya. Tom yang melihat Andrew dan Tobey merasa kaget. Lalu di situ mereka mengatakan ikut berduka atas kematiannya Bibi Mai. Namun Tom yang merasa sedih karena kehilangan Bibi Mai terus menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Tobey mengatakan kalau paman bandnya juga tewas terbunuh. Karena itu dia juga merasa kalau ini juga kesalahannya. Kemudian Andrew pun mengatakan hal yang sama. MJ kekasihnya tewas dalam dekapannya. Karena hal itu dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Lalu Tom pun terkejut saat Tobey mengatakan hal yang sama. Saat sebelum paman Ben meninggal, dia mengatakan persis seperti Bibi Mai katakan sebelum kematiannya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk memperbaiki musuh-musuh tersebut dari sisi jahatnya. Namun di sela-sela kegiatannya, Ned bertanya kepada Tobey apa di dunianya Peter Parker versi Tobey memiliki teman. Kemudian Tobey di situ menjawab iya, tapi sekarang temannya sudah lama mati saat di pangkuannya dulu. Seketika Ned yang mendengar itu menjadi takut dan merinding. Setelah obat itu berhasil diciptakan, kemudian mereka pun membuat rencana. Melalui stasiun televisi, Peter Parker versi Tom Holland mengabarkan keberadaannya saat ini agar dapat memancing musuh untuk menghampirinya ke patung Liberty. Okay guys, it could be any minute now. Setelahnya mereka menunggu para musuh menghampiri mereka. Di situ Andrew dan Tom merasa kagum dengan Tobey yang bisa mengeluarkan jaring laba-laba langsung dari tangannya. Kemudian mereka pun bercerita tentang pengalaman mereka saat melawan musuh. Tidak lama kemudian Electro pun datang dan pertarungan pun dimulai. Disusul oleh Dr. Kurt Connors atau si manusia kadal dan Fly Marco si manusia pasir untuk menghancurkan kotak sihir itu. Namun di situ mereka merasa kesulitan. Selain tidak pernah berlatih bersama, mereka pun memiliki seragam maupun nama yang sama. Lalu Tom yang pernah bergabung di tim Avengers berinisiatif memimpin pertarungan. Agar tidak kesulitan, dia memberikan inisial kepada mereka masing-masing. Tom Peter 1, Tobey Peter 2, dan Andrew Peter 3. Lalu pertarungan pun kembali dimulai. Di sini mereka memulainya dari Fly Marco, yaitu si manusia pasir. Kemudian selanjutnya Electro. Walau sempat kewalahan, akhirnya mereka bisa menaklukkan Electro dengan bantuan Dr. Octavius yang sudah berubah menjadi baik. Sementara itu, di scene lain, Ned yang tidak berpengalaman kesulitan untuk menutup portal tersebut. Lalu kemudian Dr. Kurt Connors pun datang, ingin mengambil kotak sihir yang sedang dipegang oleh MJ. Beruntung di situ ada Spider-Man, dan akhirnya Dr. Connors berhasil disembuhkan. Saat Ned kembali membuka portalnya, ternyata di situ sudah ada Dr. Strange yang kelihatan sudah sangat geram kepada Peter. Namun di situ Ned dan MJ menjelaskan kalau Peter sudah berhasil menyembuhkan mereka semua. Dr. Strange yang melihat itu merasa kagum dengan Peter. Setelahnya Spider-Man Andrew menenangkan Electro dan Tobey kembali bertemu dengan Dr. Octavius. Namun
Dr. Strange yang melihat ada 3 Spider-Man merasa bingung. Dan tidak lama kemudian Green Goblin pun datang. Di situ dia mengambil kotak sihir milik Dr. Strange. Walau sempat diambil kembali, namun Green Goblin membuat ledakan yang menghancurkan kotak sihir tersebut. Dan karena ledakan tersebut membuat MJ terjatuh dari sana. Beruntung di situ Spider-Man Andrew dapat menyelamatkannya. Karena kejadian itu membuka portal dimensi lain. Sementara itu Tom bertarung dengan Green Goblin. Tom yang sudah merasa kesal sampai ke ubun-ubun berencana menghabisin Green Goblin. Beruntung Spider-Man Tobey menahannya. Dan kemudian Green Goblin pun menusuk Tobey dari belakang. Spider-Man Andrew yang melihat itu langsung melempar obat kepada Tom. Dan Norman Osborn pun kembali sadar. Akhirnya para musuh satu persatu dapat ditaklukkan. Di sisi lain, Dr. Strange kewalahan menahan portal dimensi tersebut. Karena jika tidak, hal yang lebih besar akan terjadi. Melihat itu, Peter kemudian meminta kepada Dr. Strange agar membacakan mantra lainnya, yang membuat semua orang melupakan bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Di situ, Dr. Strange meyakinkan Peter akan keputusannya itu, karena itu akan berpengaruh juga kepada Ned dan MJ, dan bahkan Dr. Strange itu sendiri. Mengetahui tidak ada jalan yang lain, Peter pun menyetujuinya. Lalu Dr. Strange memberinya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada yang lainnya. Lalu Peter menemui Tobey dan Andrew terlebih dahulu untuk mengucapkan terima kasih. Thank you. Kemudian dia menemui MJ dan Ned. Di situ Peter mengatakan sebentar lagi mereka akan melupakannya. Namun Peter berjanji setelah ini dia akan menemui mereka dan akan menjelaskan semuanya. I'll come find you, okay? Lalu mereka semua pun kembali ke dunianya masing-masing. Beberapa minggu kemudian setelah dari tragedi itu, identitas Peter Parker adalah Spider-Man pun belum terungkap. Nampak di situ semua orang sudah lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Itu artinya mantra sihir dari Dr. Strange berhasil. Kemudian Peter pun pergi menemui Ned dan MJ di kafe untuk memberitahu mereka. Namun sangat disayangkan, mereka di situ tidak mengenali Peter lagi. Peter yang melihat Ned dan MJ merasa bahagia karena udah diterima di universitas impian mereka, yaitu MIT. Mengurungkan niatnya dan pergi setelah memesan kopi. Kemudian dia pergi ke pemakaman Bibi Mai, dan ternyata di sana dia bertemu dengan Happy, yaitu pacarnya Bibi Mai. Ternyata di situ Happy sudah tidak mengenalinya lagi. Setelahnya Peter menyewa apartemen dan memulai hidup baru. Saat malam tiba, dia berubah menjadi Spider-Man tanpa satu orang pun mengetahuinya, dan film pun berakhir. Baiklah, sekian dulu dari video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video aku yang lainnya juga ya. And see you next video. Bye-bye.